Hai hai hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Kali ini Momo akan merangkum alur cerita film Child's Play seri kelima, yaitu Seed of Chucky atau Benihnya Chucky. Film ini melanjutkan dari film sebelumnya, di mana bayi Chucky dan Tiffany sekarang sudah berumur 6 tahun dan tumbuh menjadi anak yang kebingungan memilih gender alias jenis kelamin. Gimana kisahnya? Yuk langsung ke alur ceritanya. Cerita film ini dimulai setelah 6 tahun film sebelumnya, di mana ada seorang anak sedang membuka hadiah ulang tahunnya. Setelah dibuka, ternyata berisi sebuah boneka. Namun si anak tidak suka dengan boneka itu dan menyimpannya di sebuah kotak. Tak berapa lama, boneka itu hidup lalu mengambil pisau dan menghampiri kedua orang tua anak tadi, lalu membunuh mereka. Saat si boneka akan membunuh anak itu, tiba-tiba saja dia malah kencing di celana. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi si boneka yang tidak memiliki nama. Dia adalah anaknya Chucky dan Tiffany yang berusia 6 tahun. Dia dibangunkan oleh seorang pria yang bernama Bill. Bill menemukan boneka itu 6 tahun yang lalu, tepatnya setelah peristiwa terakhir di film keempat. Dia membawanya ke Inggris dan merawatnya sampai sekarang. Namun dia hanya menjadikan boneka itu sebagai alat pencari uang lewat acara sulap atau ventriloquist, orang yang ahli bicara lewat perut dan menggunakan objek seperti boneka sebagai sarananya. Bill lalu membawa boneka itu ke sebuah panggung yang sudah dipenuhi oleh penonton. Mereka pun mulai melakukan pertunjukan yang membuat para penonton sangat terhibur. Di sela-sela pertunjukan tersebut, boneka itu berbicara dalam hati bertanya-tanya siapakah ayah dan ibunya. Scene berpindah ke suatu kuburan, terlihat seorang Sinterklas sedang berjalan dan secara tidak terduga bertemu dengan Chucky. Karena penasaran, ia pun melihat lebih dekat ke boneka itu. Dan tiba-tiba datang sesosok boneka dari arah belakang yang ternyata adalah Tiffany. Rupanya ini semua adalah adegan syuting yang sedang dilakukan di Hollywood. Dan judul dari film itu adalah Chucky Goes Psycho. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi sebelumnya bahwa boneka itu telah dirasuki oleh arwah pembunuh berantai, maka sekarang Chucky terkenal dan dibuatlah film tentang dirinya. Scene berpindah ke artis pemeran di film tadi yang bernama Jennifer Tilly. Jennifer Tilly mengatakan pada manajernya kalau dia tidak suka bermain dalam film ini dan berharap bisa bermain di film yang lebih besar. Dan kebetulan saat ini ada seorang sutradara besar yang bernama Redman sedang mencari artis untuk bermain di film terbarunya. Jennifer lalu menyuruh manajernya untuk menghubungi sang sutradara. Singkat cerita, Jennifer akhirnya bertemu dengan Redman dan dia langsung di-casting oleh sutradara tersebut. Sayangnya, Redman sama sekali tidak tertarik dengan aktingnya. Jennifer pun memohon agar sutradara itu kembali memikirkan keputusannya. Jennifer menggoda Redman dan mengajaknya untuk berkunjung ke rumahnya nanti malam. Redman yang otaknya emang kotor, dia pun menyetujuinya. Scene berpindah ke anak Chucky yang sedang menonton Chucky dan Tiffany di televisi. Dia sangat terkejut karena melihat tanda Made in Japan di tangan Chucky, yang sama persis dengan di tangannya. Dari sini dia yakin bahwa kedua pasangan boneka itu adalah orang tuanya. Karena merasa sudah menemukan keberadaan orang tuanya, dia memberanikan diri kabur. Bill yang tidak mau mesin uangnya pergi lalu berusaha mengejarnya. Namun boneka itu berhasil kabur dengan naik ke mobil. Suatu kebetulan atau tidak, mobil itu ternyata mengangkut barang-barang yang akan dikirim ke Amerika. Ia masuk ke dalam sebuah kotak dan setelah sampai di Amerika, ia dikirim ke Hollywood. Singkat cerita, ia sekarang berada di tempat penyimpanan properti syuting. Dia melihat Chucky dan Tiffany ada di sana, namun mereka berdua diam saja. Disinilah lalu si anak mencoba membangkitkan arwah kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam kedua boneka itu. Kebetulan dia menyimpan jimat yang dulu ditinggalkan Chucky di kuburannya. Setelah membaca mantra yang ada di belakang jimat Dambala itu, tiba-tiba Chucky dan Tiffany hidup kembali.
Chucky terkejut melihat boneka itu. Tiff? Chucky? Lalu Chucky mengejeknya dan mengatakan pasti dia berasal dari keturunan berwajah jelek. Saat si anak menunjukkan label Made in Japan di tangannya, sontak Chucky terkejut karena mereka memiliki label yang sama. Tiffany senang akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya, dan Chucky pun pingsan. Face, come to mommy. Tiba-tiba datang seorang pria yang biasa mengurus Chucky dan Tiffany. Karena dianggap pengganggu, kedua pasangan itu lalu membunuhnya dengan cara menjerat leher si pria hingga kepalanya terputus. Si anak terkejut melihat kejadian itu dan langsung kencing di celana. Di sini Chucky dan Tiffany memperdebatkan jenis kelamin si anak. Tiffany bilang anaknya itu perempuan, tapi Chucky bilang anaknya laki-laki. Akhirnya mereka membuka celananya dan ternyata bentuknya memang seperti perempuan. Lalu Chucky bilang kalau anaknya adalah laki-laki, hanya saja hormon kejantanannya belum muncul. Chucky yang kekeh bahwa anaknya laki-laki lalu memberikan nama Glenn untuk anaknya, sedangkan Tiffany ingin memanggil anaknya dengan sebutan Glenda. Sebelum ceritanya berlanjut, Momo akan kasih tahu dulu kenapa anaknya itu sangat berbeda sekali dengan kedua orang tuanya ini. Jadi, seharusnya anak ini lahir dengan saudara kembarnya yang berjenis kelamin perempuan. Namun entah karena apa, Tiffany hanya melahirkan satu bayi saja yang berjenis kelamin laki-laki. Sementara si perempuan yang tidak lahir tadi ternyata numpang hidup di tubuh saudara kembarnya itu. Dan sesekali si perempuan akan mengambil alih tubuh itu. Namun tetap yang dominan adalah laki-laki. Sifat mereka pun sangat bertolak belakang, di mana si laki-laki sangat penakut bahkan lalat pun tidak berani dibunuhnya. Sementara si perempuan sifatnya mirip dengan kedua orang tuanya yaitu psikopat. Saat masih berdebat jenis kelamin, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Jennifer. Tiffany yang melihat Jennifer pun kagum karena wajah Jennifer sangat mirip sekali dengannya sewaktu masih menjadi manusia. Jennifer yang melihat kepala buntung lalu bermain-main dengan kepala itu dan menyangka kalau itu adalah bagian dari properti syuting. Namun setelah diperhatikan dengan teliti, ia pun berteriak karena itu kepala manusia sungguhan. Setelah itu Jennifer menuju rumahnya yang ternyata Chucky, Tiffany dan anaknya juga ikut di belakang mobil. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah. Di sini anaknya bertanya pada mereka kenapa mereka berdua suka membunuh orang. Chucky mengatakan itu adalah hobinya. Tiffany lalu mengatakan kalau mereka berdua harus berhenti membunuh. Dan Tiffany berjanji bahwa dia tidak akan membunuh lagi. Dia juga memaksa Chucky untuk ikut berjanji. Awalnya Chucky menolak, namun karena didesak Tiffany, ia pun akhirnya setuju. Lalu mereka melihat Redman datang ke sana. Tiffany lalu menyuruh Chucky untuk masturbasi. Jadi rencananya mereka akan membuat Jennifer hamil dengan menyuntikkan spermanya Chucky ke dalam itunya Jennifer, agar dia bisa melahirkan anaknya Chucky. Nantinya jiwa Glenn akan dipindahkan ke anak yang dilahirkan Jennifer. Sedangkan Tiffany dan Chucky akan memindahkan jiwanya ke Jennifer dan Redman. Lalu Chucky bilang butuh sesuatu untuk membantunya mengeluarkan cairan spermanya. Di satu sisi, Redman sudah datang dan langsung beraksi di ruang tamu. Tanpa mereka sadari, ada seorang wartawan paparazzi yang sedang mengambil foto mereka berdua. Tanpa sengaja, si wartawan juga mengambil foto Chucky yang sedang berjuang di lantai 2. Si wartawan menyangka itu adalah pria kerdil, jadi dia tidak curiga sedikit pun. Selain mengambil foto Chucky, ia juga berhasil mengambil foto Tiffany yang tiba-tiba memukul kepalanya Redman. Setelah itu, Tiffany menampakkan dirinya di hadapan Jennifer sambil berkata kalau Jennifer adalah wanita nakal, pelacur, dan murahan. Sontak Jennifer langsung berteriak lalu kabur. Namun Tiffany berhasil melempar botol alkohol ke kepalanya Jennifer hingga pingsan. Tiffany dan Chucky membawa mereka ke kamar di lantai atas. Sementara Tiffany sibuk menyuntikkan spermanya Chucky ke Jennifer, tak sengaja Chucky memergoki si paparazzi yang di luar sana. Chucky lalu mengajak Glenn untuk mengajarkan sesuatu yang penting. Ya, apalagi kalau bukan membunuh. Di perjalanan, keduanya tak sengaja bertemu dengan penyanyi Britney Spears.
Dipepetlah mobil Britney hingga masuk ke dalam jurang. Setelah itu, mereka sampai di kantor si paparazzi. Chucky langsung berusaha membunuhnya menggunakan pisau. Namun tiba-tiba Glenn berteriak yang membuat si paparazzi terkejut dan tubuhnya menabrak lemari yang berisi botol cairan kimia yang ada di belakangnya. Botol itu jatuh ke kepalanya dan si paparazzi itu pun mati. Glenn pun terkejut melihat ini karena dia tidak menyangka akan melihat pembunuhan lagi. Untuk mengabadikannya, Chucky lalu mengajak Glenn untuk foto bersama mayat paparazzi itu. Pagi harinya, Jennifer dan Redman terbangun dari tidurnya. Jennifer berpikir kalau dirinya sudah melakukan begituan dengan Redman. Namun Redman menjawab dia tidak mengingat kejadian semalam, dan dia pun pergi. Singkat cerita, malam pun kembali tiba. Redman kembali datang untuk makan malam. Di situ Jennifer mengatakan kalau kemungkinan dirinya sedang mengandung anaknya. Namun Redman tidak mau mengakui kalau itu adalah anaknya, karena perempuan seperti Jennifer tidak mungkin berhubungan dengan satu laki-laki saja. Terlebih, dia sebelumnya sudah melakukan vasektomi, yaitu operasi pencegahan transportasi sperma pada testis, sehingga berapa kali pun dia melakukannya, cewek-cewek itu tidak akan bisa hamil. Karena kehamilan ini, Redman tidak jadi memberikan peran itu pada Jennifer dan akan mencari wanita seksi lain untuk memainkan peran itu. Tiffany yang menguping pembicaraan mereka sangat marah kepada Redman. Naluri pembunuhnya kembali muncul, namun ia sudah berjanji tidak akan membunuh lagi. Namun sekeras apapun dia berusaha, akhirnya Tiffany melakukannya. Tiffany menyayat perut Redman sewaktu Jennifer masuk ke dalam dapur, hingga isi perut Redman berhamburan keluar. Kejadian mengerikan itu ternyata dilihat oleh Glenn. Lalu Tiffany menyuruh Glenn untuk menjaga rahasia ini dan jangan memberitahu Chucky. Keesokan harinya, tiba-tiba Jennifer berteriak setelah melihat perutnya membesar secara mendadak. Ternyata Tiffany telah membacakan mantra voodoo ke sperma Chucky sebelum dimasukkan ke Jennifer. Makanya perut Jennifer membesar dengan cepat. Jennifer pun menelpon manajernya untuk memberitahu ini. Namun tiba-tiba dari arah belakang Chucky muncul dan membekap Jennifer, lalu mengikatnya di tempat tidur. Ketika Chucky akan menyumpal mulut Jennifer, foto paparazzi tidak sengaja terjatuh dari saku bajunya. Tiffany melihat foto itu. Tiffany marah karena Chucky tidak menepati janjinya untuk tidak membunuh lagi, padahal dia sendiri tadi juga membunuh. Mereka pun beradu argumen hingga tanpa sengaja Chucky menemukan mayat Redman di dalam lemari. Chucky lalu menyinggung Tiffany dengan halus. Lalu Tiffany menangis dan mengatakan kalau itu hanyalah kecelakaan. Karena sekarang Redman sudah mati, mereka pun butuh tubuh baru untuk mentransfer jiwa Chucky. Tiffany lalu menelpon supir Jennifer untuk datang ke rumah. Si sopir pun sudah disekap bersama Jennifer. Saat ritual akan dilakukan, tiba-tiba manajer Jennifer datang. Ketika Chucky akan membunuhnya, tiba-tiba Tiffany datang dan membakar tubuh si manajer hingga akhirnya jatuh dari lantai atas dan tewas. Yang membakar si manajer ternyata adalah Glenda. Naluri pembunuhnya tiba-tiba muncul, dan ini hanya muncul sesekali saja. Ternyata Glenda jiwa psikopatnya lebih gila dari kedua orang tuanya. Chucky dan Tiffany pun kaget dan bingung melihat perubahan anaknya. Lalu Tiffany tidak sengaja menampar pipi Glenda, dan seketika itu pun dia kembali lagi menjadi Glenn. Setelah itu Glenn menangis, bingung dengan dirinya sendiri. Siapa diriku sebenarnya? Lalu Jennifer tiba-tiba berteriak kesakitan karena dia akan melahirkan. Tiffany lalu membantunya untuk melahirkan. Tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki. Namun tidak hanya satu bayi, karena beberapa menit kemudian satu lagi bayi keluar dan berjenis kelamin perempuan. Kedua bayi itu diberi nama Glenn dan Glenda. Tiffany menyuruh Chucky untuk cepat membaca mantra itu karena polisi sedang menuju ke sana. Ketika Chucky akan mengucapkan mantranya, tiba-tiba Tiffany menginstruksi. Ia mengatakan anaknya harus memilih, mau pindah ke tubuh bayi laki-laki atau bayi perempuan. Terjadilah keributan antara Tiffany, Glenn, Jennifer, dan suara tangisan si bayi kembar. Melihat hal itu, Chucky menyadari bahwa menjadi manusia adalah hal yang rumit. Kenyataannya Chucky sudah terlanjur nyaman menjadi boneka. Kalau menjadi manusia, dia akan berubah menjadi tua. Chucky tidak mau mengalami hal itu. Dia pun membatalkan ritualnya.
Namun Tiffany sangat ingin memindahkan arwahnya ke tubuh Jennifer. Tiffany akhirnya mengajak Glenn untuk pergi meninggalkan Chucky. Chucky yang mendengarnya pun tidak terima. Dia langsung melempar pisau ke arah Tiffany. Bodohnya si sopir malah maju untuk menghalanginya. Matilah dia. Tiffany mengambil pisau yang tertancap di tubuh si sopir dan dilemparkannya ke arah Chucky. Tiffany dan Glenn pun pergi dari sana. Tak lama kemudian 2 orang polisi datang. Singkat cerita, Jennifer pun sudah dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian muncul Tiffany yang menyuntikkan obat bius pada selang infusnya dan membuat Jennifer setengah sadar. Lalu Tiffany mulai membaca mantra untuk memindahkan jiwanya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba Chucky muncul dan menjebol pintu ruangan itu. Sebelum Chucky berhasil masuk, Tiffany cepat-cepat membaca mantra itu hingga akhirnya dia selesai membacanya. Sayangnya, kapak Chucky keburu mendarat di kepalanya, dan ia pun mati. Glenn pun marah lalu membalas Chucky dengan jurus karate yang ia tahu. Terjadilah duel maut antara bapak melawan anaknya. Tidak perlu waktu yang lama, Glenn pun berhasil mengalahkan Chucky dengan cara memotong kedua tangannya, kedua kakinya, dan terakhir dia memotong kepala bapaknya. Setelah membunuh bapaknya, ia pun menangis terseduh-seduh. Lalu dia ditenangkan oleh ibunya yang ternyata telah berhasil pindah ke tubuh Jennifer. Cerita dipercepat 5 tahun kemudian. Setelah kejadian itu, Tiffany hidup normal di badannya Jennifer. Bahkan dia juga berhasil memindahkan jiwa kedua anaknya ke si kembar. Glenn dipindahkan ke bayi laki-laki dan Glenda dipindahkan ke bayi perempuan. Pengasuh si kembar ternyata ingin mengundurkan diri karena dia kewalahan menghadapi sikap Glenda yang selalu melihatnya dengan tatapan ingin membunuh. Di situ Jennifer malah membunuh si pengasuh. Setelah itu, Glenn yang berulang tahun mendapatkan kotak hadiah yang tidak diketahui asalnya. Setelah membuka hadiahnya, Glenn pun langsung kencing di celana. Yang ternyata isi dari kotak itu adalah lengannya Chucky yang tiba-tiba langsung mencekik leher Glenn. Dan film pun tamat. Nah, itu tadi alur cerita film Child's Play 5 atau Seed of Chucky. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you, bye-bye.